mereka sudah mengelilingi rumah Nabi, pada malam itu juga Nabi memerintah untuk keluar dari rumah menuju Madinah. Jadi pada malam itu malaikat Jibril menyuruh agar supaya Nabi tidak tidur pada malam itu. Dan Nabi pun menyuruh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini berarti sepupu sekali kawan Nabi. Karena antara Abu Thalib dengan Abdullah dua berarti. Abdullah mengajarkan Nabi, Abu Thalib mengajarkan Sayyidina Ali. Berarti sepupu sekali. Sayyidina Ali disuruh untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Kemudian Sayyidina Ali diselimuti oleh Nabi dengan burda. Selimut Nabi berwarna hijau. Berarti Nabi ketika itu tidak tidur. Pada malam itu juga Nabi keluar dari rumah Nabi, sementara orang-orang kafir Quraisy sudah berkeliling di rumah Nabi menjaga-jaga Nabi. Andai kata Nabi tidur, mereka akan masuk ke dalam tipas berbahaya. Atau Nabi keluar dari rumah, ketika keluar dari rumah berbahaya tipas. Rencana mereka, wa makaru wa makarallah. Mereka mengulah makar di budaya. Tapi wallahu khairul makirin, Allah yang paling hebat, yang paling baik makarnya. Nabi keluar dari rumah, pintu hadapan, di mana ketika itu orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda ada di hadapan rumah. Mereka tidak menyadari, mereka tidak melihat. Kenapa? Karena memang Allah ambil penglihatan mata mereka. Mereka bisa mata, tapi penglihatannya itu diambil oleh Allah. Sehingga Nabi keluar, mereka pun tidak melihat Nabi. Bahkan Nabi sempat mengambil pasir, lalu ditumpahkan oleh Nabi ke kepala pemuda-pemuda kafir Quraisy. Karena melihat, bukan mereka tidur, mereka tidak tidur, mereka berjaga-jaga. Tapi kalau Nabi lalu Nabi tumpahkan pasir ke kepala mereka, mereka tidak melihat. Karena mereka diambil oleh Allah penglihatan. Matanya ada, tapi penglihatannya itu tidak ada. Nah, setelah Nabi keluar, wa amma ay qasada sallallahu alaihi wasallam la rasul. Nabi bermaksud bertujuan pada malam itu singgah ke hulu Gua Sur. Jadi tujuannya ke Gua Sur. Karena memang sudah janjian dengan Sayyidina Abu Bakar pada malam itu kita tamunya di Gua Sur. Di asfali Makkah. Gua Sur itu terletak di bawah Mekah. Yang sudah ke Makkah itu mungkin sudah tahu tuh Gua Sur. Wa huwa al-gharul madhkur fil Qur'an. Jadi Gua Sur itu adalah gua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman ilhuma billah. Ketika keduanya, maksudnya Abu Bakar dan Nabi billah, di dalam gua. Jadi yang dimaksud Allah itu Allah Sur, Gua Sur. Wa huwa hajarun kasabinatil maqlubah. Gua Sur itu adalah sebongkah batu yang agak-agak mirip seperti perahu yang terbalik. Artinya sampan ketarungkup. Pokoknya agak-agak mirip seperti perahu ketarungkup di atas gunung. Wa fihi babun min asfalin. Nah, jadi ada bongkahan batu besar di atas gunung. Bongkahan batu besar itu seperti sampan ketarungkup. Nah, di bawahnya itu ada pintu sempit. Wa huwa saqfun fawqal jabal. Nah, pintu sempit itu tepatnya letaknya di atas gunung. Jadi gunung, di atas gunung, kemudian di atas gunung itu kayak ada bongkahan batu tertelungkup.
Ada yang menyebutnya seperti banteng, ada lagi seperti sampan keterungkuk. Nah, di situ ada pintu punya lubang yang sempit. Di situ Nabi masuk. Wa huwa sabun fawqal jabal ala masirati sa'ah. Jadi lubang yang ada di atas gunung itu perjalanan sejam. Wa qila innahu min Makkah ala salasati amyal. Nah, ada yang menyebutkan antara Mekah dengan Gua Thawr itu tuh perkiraan jarak tempuh 3 mil. Ya 3 mil dari Mekah pulang ke atas gunung itu ke Gua Thawr itu sekitar 3 mil. Wa tifa'uhu qadra mil. Tingginya berarti dari Mekah ke gunung, dari gunung ke atasnya 1 mil. Kata Syekh Nawawi Banten. Wasmul jabali Abhar. Nama gunung itu sebenarnya gunung Abhar. Jadi gunungnya itu namanya gunung Abhar. Di atas gunung itu ada lubang sempit atau gua tersebut. Nah, gua itu disebut Gua Thawr. Jadi Gua Thawr itu letaknya di gunung Abhar. Jadi ngaran gunung Abhar, di atas ada lubang guanya namanya Gua Thawr. Nazalahu surubnu abdi Manaf. Dahulunya Gua Thawr atau lubang atau gua yang ada di atas gunung Abhar itu tempat tinggalnya seorang yang bernama Sur bin Abdul Manaf. Jadi Sur bin Abdul Manaf. Fanusiba ilaih. Maka semenjak itu gua itu disebut dengan Gua Thawr. Artinya gua milik Sur. Karena dinisbatkan dengan nama orang. Jadi Sur itu nama orang. Artinya bahari kalanya sebelum Nabi itu, bahari kalanya ada orang berdiam di gua tuh. Namanya Sur bin Manaf. Jadi karena ia tinggal di gua itu, akhirnya gua itu pun diberi nama dengan Gua Thawr. Jadi Sur itu karena orang. Mungkin kayak di tempat kita ini sering terjadi itu. Ada suatu tempat didiami oleh orang, populer sekali orang itu berdiam. Akhirnya ujung-ujungnya tempat itu pun dinamai dengan nama orang tersebut. Kalau kita zaman-zaman dahulu lah, kalau orang diam-diam di keabunan itu mengolah parit. Nah, siapa yang populer sekali berdiam di parit itu atau siapa yang mengolah parit? Maka parit itu dinamai dengan orang-orang pemula. Ada ngarannya di Supro, ada parit jadi baru. Jadi mungkin itu asal mula pembuka parit. Bahkan kadang-kadang apabila buka parit itu pun ada sesuatu yang menonjol. Lalu dinamailah parit itu dengan sesuatu yang menonjol. Ada di bagian puncak itu namanya parit aman. Nah, dari orang mengolah parit itu tuh di depan di kuala parit itu di lautnya itu ada tumbuh kayu ganal, kayu aman. Jadi orang waktu masih ngangros, masih istri, masih melihat lagi kayu aman itu memang ganal di kuala parit. Maka paritnya itu pun digarari dengan parit aman. Karena ada pohon aman di kuala parit. Wah, ini dari lagi kayu amang yang sudah rapat dan bertuahan sudah harinya. Nah, jadi sama seperti gunung Abhar. Di atas gunung Abhar ada gua. Nanang berdiam di situ tuh ada seorang yang namanya Sur bin Manaf. Nah, akhirnya gua itu pun diberi nama dengan Gua Thawr. Ya Thawr. Jadi Gua Thawr. Jadi asal-muasal orang yang berdiam di atas gua. Akhirnya gua itu pun dinisbatkan kepada nama orang yang berdiam itu. Wa kharaja min Makkah yaumal khamis. Maka Nabi keluar dari
itu pada hari Kamis. Jadi dari Mekah, keluar dari Mekah itu hari Kamis. Artinya malam Kamis. Wa faza Abu Bakr as-Siddiq fihi bil ma'iyah. Maka beruntung sangatlah Abu Bakar Siddiq yang membersamai Nabi di dalam gua. Jadi beruntung betul Abu Bakar itu menjadi kawan teman sahabat Nabi berada di Gua Sur. Intinya Abu Bakar menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi status Abu Bakar menemani kawan-kawan Nabi itu suatu keuntungan yang amat sangat besar. Ai bi musahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar beruntung sangat karena menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kemudian tinggal di Gua Sur. Wa aqama aidan huwa sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu rafiquhu Siddiq. Maka di dalam Gua Sur Nabi tinggal. Nabi menetap di Gua Sur bersama temannya Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq. Fihi salasatan. Artinya di dalam Gua Sur wa huwa ghafur salasatan minal layali 'alal mashhuri. Abu Bakar Siddiq dan Nabi menetap mengalah di Gua Sur itu selama 3 malam. Jadi sebelum meninggalkan Mekah, mengalah di Gua Sur selama 3 malam menurut pendapat yang paling masyhur dari pendapat kalangan ulama. Wa kana yabitu 'indahuma fil ghari Abdullah bin Abi Bakr wa huwa ghulamun syabun wa yadliju min 'indahuma bi sahar ila Makkah fa yusbihu ma'a Quraisy. Jadi Nabi dan Abu Bakar bermalam 3 malam di Gua Sur itu ada yang menemani. Maka ikut pula bermalam pada Gua Sur yang mana Nabi dan Abu Bakar bermalam, anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Jadi Abu Bakar punya anak namanya Abdullah, itu 4 juga bermalam di Gua Sur. Yang ketika itu Abu Bakar itu seorang pemuda, remaja muda. Jadi Nabi dan Abu Bakar bermalam di Gua Sur, Abdullah 4 bermalam. Jadi Abdullah ini bermalam cuma pulang-pulang. Wa yadliju min 'indahuma bi saharin ila Makkah. Fayusbihu ma'a Quraisy fayatihima bi khabari dzalika al-yawm hina yaftariqu dhulam. Jadi Abdullah itu apabila tengah malam, jadi dari Mekah kira-kira dah malam gelap pulang ke Gua Sur umat bermalam. Karena apabila waktu sahur jam 3 subuh dah turun dari Gua, boleh pulang ke Mekah. Jadi seakan-akan Abdullah ini dalam kemana-mana. Jadi tidak ada kecurigaan kafir Quraisy. Karena di siang hari sampai malam Abdullah bersama orang Quraisy. Di pagi hari Abdullah sudah ada. Rupanya Abdullah ini mata-mata. Jadi Abdullah ini mencari-cari berita pada hari itu. Apa yang dibicarakan kafir Quraisy, apa yang dibicarakan kafir Quraisy terhadap Nabi dan Abu Bakar. Apa yang dilakukan mereka? Abdullah menarinya. Mata-mata cari informasi. Kita tengah malam pulang ke Gua Sur, ceritakan Nabi dan Abu Bakar. Orang kafir Quraisy sudah mengejar dan ingin cari abad awal Nabi.
bukunya tetap aja di dalam. Ini wah ini masih patroli lagi. Dia masih keliling-keliling, bukunya sekitaran Mekah, pelosok-pelosok kemana-mana, pelosok mencari. Maka untuk sementara dia aja di Gua Sur, jangan kemana-mana. Makanya sampai 3 malam lagi. Artinya menunggu tenang. Kalau kafir Quraisy itu sudah ada cari lagi, artinya mati keluar. Nah, jadi Abdullah maka kita subuh apa? Sudah waktu sahur jam 3 subuh atau jam 3 lewat dari Gosor ke orang Mekah. Susubuhan berarti orang kafir Quraisy mengumpul 4 jual bulan mengumpul. Jadi orang-orang kafir Quraisy kadang menyangka, artinya kadang ada curiga bahwa Abdullah itu kata-kata dari Nabi. Kena tengah malam pulang dari sambil bawakan sanggup. Itu Abdullah bin Abu Bakar. Wa yar'a alaihi ma'amir bin Fuhail min hatan min ghadab fayaihuha alaihima hina tadhhabu sa'atun min al-'isha fayabitani fi labanina yaf'alu dhalika kulla laylatin min al-layali salah. Jadi di samping itu ada seorang yang bernama Amir bin Furaihah. Jadi Amir bin Furaihah ini lain lagi tugasnya. Tugasnya beliau mengembala kambing. Jadi mengembala kambing di mana? Di sekitaran gunung, di sekitaran gunung Sur, gunung Namhal. Pokoknya di parak-parak Gua Sur. Jadi hari-hari mengembala kambing di sekitaran itu aja. Jadi apabila sudah hilang atau pergi 1 jam dari waktu Isya, artinya waktu Isya ya kira-kira jam 8 jam 9 gitu. Maka Amir bin Furaihah ini pun mengistirahatkan gembalaannya, kumpulkannya hingga gunung. Kira malam kurang minus siang kurang bawahnya gembala di sekitaran. Kira apabila sudah malam kumpulkannya. Apabila sudah lewat Isya jam 8 jam 9 malam, Amir bin Furaihah itu naik ke atas ke Gua Sur. Apa yang dibawanya? Susu kambing tadi. Jadi kambing yang digembalakannya itu diperaknya susunya. Karena apabila malam naik ke atas gua diberikanlah ke Nabi. Maka ketika itu 3 malam Nabi berada di Gua Sur. Nah 3 malam itu artinya karena kehausan, nyaman saja minum. Ada yang mendatang membawakan air susu kambing. Yaf'alu dzalika kulla lailatin minal layali salam. Jadi 3 malam berturut-turut, 3 malam itu Nabi minum air susu kambing yang dibawakan oleh Amir bin Furaihah. Asal bukunya asal malam dah kira-kira lewat Isya jam 8 jam 9 naik ke atas membawakan susu agar Nabi dan Abu Bakar. Karena tengah malam yang datang pulang Abdullah membawa berita bagaimana keadaan orang kafir sekarang. Kafir Quraisy sibuk di Mekah, mereka berpencar kemana-mana. Pokoknya apabila bertemu dengan Muhammad dan Abu Bakar, besok kembali itulah. Pokoknya hendak dibunuh. Itu diberikan kabar oleh Abdullah kepada bapaknya Abu Bakar dan Nabi. Itu tiap malam, tengah malam datang. Waktu jam 3 subuhnya, jam 3 subuh, jam 3 lewat, boleh pulang Mekah, balik. Tahmi ay tahfasul hamaimu wal anaqibu himahu ay mahallahu sallallahu alaihi wasallam alladhi yudfa'u bihi anhul kuffar. Di samping itu pula burung-burung merpati wal anaqib bibitang laba-laba. Jadi burung-burung merpati dan laba-laba
itu menjaga Nabi di tempat Nabi, di mana di tempat itu Nabi tercegah dari gangguan orang-orang kafir. Artinya di gua tuh. Jadi di gua Sur itu ada burung-burung merpati dan laba-laba penjaga Nabi. Artinya innal habaima hama qafat 'ala al-ghar wal 'araqibu nasajat 'alaihi fi sa'atin wahidah kama qalahu Syekhu Khalid. Artinya burung-burung merpati ketika itu berterbangan di mulut gua. Pokoknya di pintu gua itu burung-burung merpati rapi berterbangan. Kemudian juga laba-laba ketika itu rapi membuat sarang dengan cepat menyambar menjadi sehingga jadilah sarangnya. Pokoknya burung merpati berterbangan di mulut gua, kemudian kabut laba-laba membuat sarang. Ini seakan-akan ini Allah menjaga Nabi dan Abu Bakar itu melalui makhluk lain. Karena kalau seandainya ada manusia atau orang yang ada di gua itu, tentu burung merpati itu tidak akan berterbangan di sekitar itu. Karena ada manusia, bukan adanya terbangan keraih. Tapi burung merpati itu berkeliaran di mulut gua. Itu menandakan bahwa ada orang di dalam. Andai kata ada orang, tentu merpati itu akan lari. Gitu. Begitu pula laba-laba. Mulut gua itu kecil sempit. Andai kata ada yang masuk ke gua itu, dipastikan sarang laba-laba itu akan koyak hancur. Tapi nyatanya laba-laba mengulang sarang, tidak ada hancur. Jadi Allah menjaga Nabi dan Abu Bakar di dalam gua itu dari serangan orang kafir Quraisy melalui makhluk lain. Seperti inilah yang dikatakan oleh Syekh Khalid. Wa anbatallahu 'ala babil ghari wa anbatallahu 'ala babil ghari umma ghailan 'aqiba dukhurihi fi. Dan Allah menumbuhkan pas di mulut gua, di pintu gua itu tumbuh-tumbuhan yang bernama umughailan. Jadi ada spesies tumbuh-tumbuhan yang memang tumbuh di dataran-dataran tinggi yang kering. Jadi nama tumbuhannya itu umughailan. Sebelum Nabi masuk ada pohon. Ketika Nabi masuk tumbuh pohon. Andai kata pohon itu tumbuh, lalu ada yang masuk ke gua itu, dipositifkan pohon itu akan tumbang. Kalau pohon itu ada tumbang, paling tidak jatuh. Namun ada ranting dahan-dahannya patahkan karena ada orang masuk. Karena mulut gua yang kecil, kadang-kadang apa yang ada di depan itu pecahkan rantai. Waruya annal hamamataini badata fi famil ghar faqalu law nazala la taksiril baytu wa tafsah nasjul ankabut. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang kafir Quraisy itu mencari Nabi sampai ke gua Sur, sampai ke mulut gua Sur. Cuma mereka tidak masuk karena menurut akal mereka tidak mungkin gua itu dimasuki oleh Nabi dan Abu Bakar. Maka mereka berkata, kalau seandainya Muhammad dan Abu Bakar masuk ke gua itu, dipositifkan ada dua sarang merpati bertelur pas di depan pintu gua. Jadi ada riwayat menyebutkan ada dua merpati yang sedang bertelur di mulut
mulut dua. Berarti dua sarang pas di mulut dua. Kehindaruan pulang merpati. Maka ujar orang kafir Quraisy, kalau seandainya Muhammad dan Abu Bakar masuk ke gua ini, dipositifkan saja jejak sarang merpati pancangan-pancang di taruh merpati. Tapi nyatanya sarang merpati itu baik, ada rusak, ditaruhnya pun terpecah. Karena memang gua itu halus, mulut gua atau pintu gua itu halus. Nah di situ ada merpati sarang gua kurang sarangnya, tidak gua kurang. Kalau ada yang masuk positif, paling tidak sarang itu hambur, rangkai, tidak ada pecahan begitu. Tapi nyatanya tidak ada. Kemudian dia kafir Quraisy, kalau seandainya Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, tentu rusak sarang laba-laba. Jadi sarang laba-laba itu utuh. Kalau seandainya ada yang masuk positif, sarang laba-laba ini rusak. Jadi ketika itu dalam riwayat lain disebutkan, andai kata orang-orang kafir Quraisy itu jenguk ke bawah gitu, hanya ada lubang jenguknya ke bawah, kelihatan Nabi dan Abu Bakar di dalam. Cuma memang Allah tahan sehingga satu orang pun dari kafir Quraisy itu kan ada yang membungkuk ini, yang apa dijenguk-jenguk ini kan ada, itu jenguk apa? Andai katanya jenguk kelihatan ke Abu Bakar dan Nabi. Maka ketika itu Abu Bakar kelindiran, takutan Abu Bakar kayak apa, amal ketahuan. Pokoknya kalau bisa kitanya pokoknya lihat di dalam libang. Maka ujar Nabi la ta'af wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takutan, jangan bersedih ya Nabi. Allah bersama kita. Hanya anak Abu Bakar. Santai saja Nabi. Jangan takut, jangan sedih. Abu Bakar kelindiran seperti pingsan saja ada. Kalau kita hamil saja lagi nggak ada berulang. Karena mungkin jemput pasti kelihatan habis kurang ada. Untungnya bagi orang. Tapi nyatanya mereka ada menjenguk, mereka ada membungkuk, ada melihat. Inilah Allah Ta'ala jaga pelihara hambanya. Sama kayak kita juga, Allah Ta'ala menjaga kita itu bukan berarti langsung pakai rendah, tapi melalui makhluk lain. Kayak apa kira-kira itu burung merpati itu jangan berhindar di situ nanti langsung. Kayak apa kira itu laba-laba itu tiba-tiba merasa. Tapi Allah jaga Nabi dan Abu Bakar melalui hambanya. Kita orang itu ayo kadang-kadang. Kita dijaga, dipelihara oleh Allah melalui hamba. Cuma kita harus sadar. Seperti contoh, hendak pulang kemana, tiket dah ditukar, semuanya sudah siap. Tiba-tiba ada jadi benar-benar lalu saling apa namanya macam. Oh benar kalau mungkin ada kecelakaan dalam macam. Jadi husnuzan terus kepada Allah Taala. Allah menjaga kita kadang-kadang kita ada sadar. Jadi Allah menjaga kita itu bukan langsung stop, jangan pula ada melalui hamba-hambanya yang lain, sehingga sesuatu yang kita hendak tahu kita jadi. Cuma kita kadang nyadar, maka hendaklah husnuzan terus kepada Allah Taala, sangka baik terus kepada Allah Taala. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr minhu ayyuhidha lailatal isnain wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rikuliyatin sholihah wa ila huduratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'inu shawwal mustaqim shawwal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفقا وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.